Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kali ini di podcast Muhala, ya. Baik, perkenalkan sedikit tentang bio saya. Nama saya itu Asades Maizena Pabrasika. Ya, untuk kali ini narasumber yang sangat mengagumkan, ya. Dari pembelajaran, dari ekstrakurikuler dan lain sebagainya, beliau memegang, ya. Tapi yang paling utama, beliau itu orang yang paling cakap, ya. Silakan Bapak bisa memperkenalkan, ya. Panggilnya Bapak atau Kakak, Mas? Kang. Oh, Kang, ya. Baik. Kangkung. Monggo bisa diperkenalkan dulu. Kenalkan apa? Barangkali mau memperkenalkan jabatan saja. Jabatan politik atau jabatan apa? Wah, ternyata selain jadi itu ada politiknya juga, ya. Monggo. Kenalkan, nama saya Nuha. Lengkap dong, Namanya Idamuddin Nuha. Biasa dipanggil Robert. Itu kalau panggilan keren gitu ya. Tapi kalau panggilan nggak keren ya Nuha. Tapi semoga apa yang diberikan oleh orang tua itu termasuk sebuah doa. Jadi kalau baik semua, tapi biar lebih keren Robert. Kang Robert. Kang Robert. Mintanya dipanggil Kang Robert, ya. Ya nggak apa-apa, Kang Robert. Baik, Kang Robert. Kang Robert, ya. Ya, so Kang Robert ini sedikit mengenai ini, ya. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan di sekolah itu apa, ya? Pak Kang. Kegiatan apa nih? Kan mengampu banyak dari mata pelajaran atau ekstrakurikuler mungkin. Oh, saya nggak banyak banget. Cuma ya mata pelajaran sedikit lah, paling tentang Islam karena fisik saya PAI, jadi paling saya mengajar dua mata pelajaran yang saat ini saya ampu. Yang pertama ada Muhammadiyahan, karena di sini ada sekolah Muhammadiyah dari Muhammadiyahan gitu ya. Kedua, saya mengajar tentang tarik, tentang sejarah budaya Islam sebenarnya. Di kegiatan yang lain saya mengajar ini membidangi atau diberi amanah sebagai pembina PM namanya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh iya ya. Kalau di Muhammadiyah adanya PM, kalau di yang lain OSIS mungkin ya, OSIS ya. Cuma mungkin ya, sedikit sama ya, hampir sama lah, cuman ya beda ada tahap. IPM OSIS ya. Oke. Untuk di kegiatan IPM itu sendiri, itu untuk terdekat ini apa yang akan dilaksanakan? Saat ini sebenarnya kita akan melaksanakan ini kegiatan Taruna Melatih 1. Itu proses atau jenjang perkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi kalau di Ortom, IPM itu kan sebenarnya Ortom, organisasi otonom dari Muhammadiyah yang bergerak di lini pendidikan, khususnya di pendidikan menengah. Jadi kalau di tingkatan mahasiswa itu ada IMM dan lain sebagainya. Tapi karena di sini tingkatannya menengah, ini namanya Ikatan Pelajar. Nah, untuk mencapai gitu ya, bisa dikatakan kalau kita guru itu benolis sertifikasi kan gitu ya. Sertifikasi. Ya, baik. Sertifikasi itu harus mengikuti suatu jenjang kegiatan pengajaran namanya, yaitu TM1. Nanti setelah TM1 ada TM2 dan TM3 dan sebagainya. Jadi sebenarnya kegiatan terdekat kita adalah Taruna
besar. Berarti sebenarnya IPM itu berarti bukan ekskul ya? Bukan. Jadi dikatakan ekskul ya bukan, dan disamakan dengan OSIS menurut saya juga bukan, karena IPM itu merupakan ortom ya. Ini ortom bro. Ortom itu organisasi otonom, jadi sama dengan kayak pemuda Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu kan ada pemuda Muhammadiyah, ada Nahdlatul Isya, dan kalau di tingkatan mahasiswa itu kan ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan di eksekutifnya ada BEM. Sebenarnya kalau semisal memungkinkan gitu ya, di tingkatan sekolah pun ada kan OSIS sendiri, IPM sendiri gitu loh. Ada dua berarti ya? Iya, jadi yang OSIS itu apa namanya eksekutifnya, tapi yang apa namanya yang IPM itu bisa jadi legislatifnya gitu. Bahasanya berat ya. Itu lawannya dengan Pak Anggit itu Bang itu. Berat. Iya. Bisa jadi seperti itu pandangan saya. Jadi barangkali nanti ada yang pandangan berbeda ya. Masing-masing ya, intinya ya masing-masing. Saya mengambilnya seperti itu. Memandangnya seperti itu. Untuk dekat-dekat ini berarti Taruna Melati. Itu biasanya tingkatannya katanya Taruna Melati 1, 2, 3 sampai 3. Terus ada lagi tambahan? Enggak ada apa namanya pelajaran lain. Tidak, berarti cuma sampai Taruna Melati 3 saja ya. Beda sama yang kalau HW juga kan ada saya melatih ya dan lain sebagainya untuk pembinaannya. Kalau pembinaannya sendiri itu kan harus dong. Harus dong. Sebenarnya dong. Malah balik ditanya gimana ceritanya ini yang podcast siapa? Oke, baik. Ini dekat-dekat gini Ramadan itu kalau nasional tanggal 22 ya. Perkiraan tanggal 22. Itu nanti IPM sendiri itu akan mengadakan acara apa? Apa 27 itu apa? Kalau nggak salah itu kayaknya awal. Awal apa mas? Awal Ramadan. Ah iya. Tadi saya sudah Oh, sudah bicara. bicara. Oh, Ya tadi kan? saya- Aduh, pendengarannya gimana ini? Aduh, mau jatuh ini gimana? Lalu berat ya? Oke, silakan. Aduh, berat badannya apa obrolannya? Obrolannya, makanya kursi semakin ya. Monggo dijawab terlebih dahulu. Kegiatan Ramadan. Ramadan. IPM itu sendiri. Kegiatan Ramadan yang biasa dilakukan di IPM ya seperti biasa. Dia ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu nantinya layaknya apa namanya organisasi masyarakat yang melakukan ya berbagi takjil juga. Lalu ada kegiatan internal itu biasa kita lakukan, ada pesantren kilat atau bisa kita katakan mabit gitu ya, malam bina iman dan takwa. Karena saya kira itu penting diadakan karena kita memanfaatkan momen Ramadan ini atau momen setiap Ramadan itu agar supaya kita sebagai pembina dan anak-anak IPM itu bisa menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dicintai untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi membiasakan diri, walaupun ya syukur-syukur bukan hanya di saat bulan Ramadan gitu ya, tapi setelah Ramadan pun teman-teman atau anak-anak IPM itu bisa istiqomah dalam melakukan sebuah kebaikan. Tapi biasanya memulainya itu gongnya itu pada saat bulan Ramadan. Nanti biasanya itu setelah Ramadan ya, itu kan ada sedikit acara di mana acara tersebut itu bisa dibilang pesantren kilat ya. Itu biasanya ditaruh di awal, akhir atau tengah pas bulan Ramadan. Itu biasanya di tengah karena memanfaatkan waktu nuzulul Quran gitu ya, malam turunnya
pendidikan. Jadi saya juga sebenarnya lulusan pesantren kilat. Bukan kilat karena cepat Iya, ya. walaupun saya mengampu PAI, tapi ya bisa dikatakan saya juga anak pesantren lah dulu. Walaupun pesantren kilat, iya, hanya satu malam. Dan ini biar mereka barangkali suatu saat besar, karena sekarang di Indonesia itu ada hari santri gitu ya, anak-anak bisa merayakan hari santri itu. Kalau ditanya, apa kamu seorang santri? Ya, santri dari mana? Santri kilat gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah alasan Untuk mengikuti santri ya, dari santri santri ya. gitu. Benar juga itu ya. Oh, kenapa saya tidak berpikiran seperti itu ya? Oke, ya. Tidak hanya di sebelah saja bahasanya yang santri, kita juga santri bahasanya ya. Iya. Seperti itu. Jadi walaupun sekolah ya sekolah umum yang bisa dikatakan ya, bukan khusus pada pondokan, tapi kita juga bisa merayakan. Karena kalau bicara terkait dengan dikotomi antara, bukan dikotomi tapi bisa dikatakan dikotomi juga, apabila memang hari santri itu dirayakan untuk mereka yang menimba ilmu di pondok pesantren, itu menurut saya bisa menjadi dikotomi siswa antara siswa yang yang di pondok dan siswa yang tidak di pondok kan. Sejauh yang saya lihat itu ketika ada hari santri, kadang sekolah-sekolah umum itu bingung mau merayakan apa tidak. Jadi kalau boleh usul pada pemerintah ini ya, Pemerintah ya. Silakan. mungkin hari santri itu diganti dengan hari siswa atau hari pelajar gitu ya, biar semuanya ikut. Biar ikut, ya. Iya. Bukan hari santri saja ya. Iya. Dan untuk meminimalisir itu, saya sarankan kepada sekolahan-sekolahan yang berbasis umum, adakan pesantren kilat biar nanti pas hari santri itu anak-anak siswa yang sekolah di sekolah ya umum itu bisa ikut merayakan hari santri itu. Itu ada opsi dua. Yang pertama tadi mengganti hari santri itu dengan hari pelajar. Yang kedua mewajibkan siswa gitu ya, sekolah umum melaksanakan pesantren kilat. Dan itu kita sudah melaksanakan. Ya itu dia dari santri. Hari apa? Pesantren kilat Ya, ya, pesantren kilat yang dari tahun ke tahun ada ya. Oke, tadi juga disebut katanya ada bahasanya kalau puasa itu ada sosial ya. Dimana sosialnya itu bagi takjil. Itu apakah rutin atau hanya ada beberapa momen-momen tertentu saja yang dibagikan seperti takjilnya, atau barangkali ada misal ya bersihin musola setiap desa atau gimana gitu. Ya itu bersih musola biasanya dilakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi H-2 atau H-1 itu bisa dilakukan, teman. Untuk tahun ini karena mungkin kesibukan siswa, jadi kemungkinan belum bisa dilaksanakan, tapi akan direncanakan kegiatan tadi bagi takjil itu dilakukan ya sama di pertengahan gitu ya, bisa di merger jadi satu pada saat kegiatan pesantren kilat. Jadi mungkin malam iman binatan takwa pelajaran pesantren, lalu nanti siangnya atau di momen penutupannya itu bisa berbagi takjil itu, atau mungkin bisa di lain hari. Intinya bagi takjil itu biasanya dilakukan pada saat sudah agak ya pertengahan mendekati akhir. Kenapa? Karena semakin kesana orang-orang sudah mulai bosan itu dengan makanan-makanan, atau mungkin biaya-biayanya sudah mulai ngirit gitu ya. Makanya memburu takjil. Kan orang-orang biasanya ketika awal Ramadan itu berlebihan belanja ini dan itu, sampai akhirnya mungkin ya ada yang kesulitan untuk mempertahankan hidup atau makan itu pada saat Ramadan. Ya itu cuma inilah guyon saja. Tidak
tidak serius ya. Iya. Barangkali serius juga nggak apa-apa. Khususnya saya. Khususnya. Iya. Saya juga melaksanakan Iya. seperti itu. Kadang biasanya kalau akhir-akhir Ramadan gitu ya, itu kita keliling nyari. Oh, keliling. Nyari apa? Iya, nyari itu makanan-makanan gratis. Sama lagi pas kuliah pasti kayak gitu kan. Itu nomor satu itu Nah, iya. biasanya ya. Cari makanan gratis itu nomor satu. Biasanya nanti di masjid atau gimana mampir gitu ya. Masih. Sambil mau buka ternyata ada yang kasih. Ya seperti itu ya. Iya. Mungkin itu di momen Ramadan ya. Barangkali setelah Ramadan ada acara lagi atau bagaimana? Banyak program-program yang ingin kita laksanakan untuk kesuksesan itu. Jadi banyak lah. Kalau kita cobakan satu ya banyak. Karena itu kan event per bidang, jadi per bidang itu masih ada Masih banyak ya. program-program. Jadi mulai program kanan, program bulanan, program tahunan. Ada semua ya. Jadi itu sudah di plot-plotkan ya. Oke. Oke, terima kasih untuk bincang kali ini ya. Sangat-sangat ya menyenangkan lah ya. Bukan menyenangkan tapi omongan juga berat dan lain sebagainya sebenarnya ya. Orangnya juga berat. Nah, orangnya terlalu berat juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, kita berjumpa di lain hari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bisa naik dialog mengenai jadi moderator.